Ustadz, ada sholat berjamaah di absen, gimana cara menata hati? Ini iya, kemarin saya juga jagongan dengan seorang jenderal angkatan laut atau laksamana ya, orang soleh, orang baik. Di masjidnya itu juga di absen, pokoknya di titen open, di absen, kayaknya di absen menurut regu terkecil, kelompok terkecil tentara itu regu enggak, tentara kan satu regu, satu batalion, satu regu ya, mungkin satu regu itu begitu ya. Memang gini ya, umat manusia itu tetap manusia, ada kecenderungan yang berbeda, ada yang arasan, ada yang rajin, dan seterusnya lah, bermacam-macam. Itu dalam hal pendidikan itu memang sesekali harus ada pemaksaan, harus ada conditioning, disuasanakan, salah satunya di absen. Antara lain juga ada yang Jumatan dikasih makan. Gimana cara nataati? Ya sudahlah, panjenengan sendiri berlatih nataati. Ya mungkin pertama kali ya ada keterpaksaan, nek di absen, nek dikai panganan ya ada modus ya gitu, manusiawi. Allah SWT juga memberi janji surga, memberi ancaman neraka. Nabi SAW juga begitu, ada bang-bang, ada janji manis, ada ancaman. Tapi kalau janji manisnya Allah SWT, janji manisnya Rasulullah SAW pasti terwujud, tidak mungkin diingkari. Tapi kalau janji orang sekarang, Bill Gates itu ya sudah menjadi pemimpin top itu masih bohong aja, masya Allah, na'udzubillah. Tapi itu di Afrika sana atau di Konoha ya, di Wakanda ya, di Wakanda, di negara di Wakanda itu ada tokoh top Wakanda itu, tukang bohong itu ada ya. Jadi kalau ada sholat berjamaah di absen ya nikmati saja, jadikan latihan notoati, wis ngono penak wis. Ya memang seperti itulah anak ini, terutama anak didik yang tadi ada kasus tadi itu juga nyatanya juga seperti itu, ada saja yang keberatan itu. Terakhir sementara sebelum saya beri kesempatan pada panjenengan, Ustadz, menurut tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam itu banyak rokaat sholatnya atau banyak zikirnya? Misalnya sholatnya 2 rokaat, zikirnya sampai subuh. Enggak, Islam itu selalu seimbang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan segalanya seimbang. Kalau ingin lama zikir ya silakan, kalau memang fisiknya memungkinkan, tapi sholat itu juga zikir, maka manfaatkan untuk berzikir dalam sholat. Kalau saya laporan hafalan Quran kepada Allah SWT itu dalam sholat, terutama tahajud. Jadi semaan saya itu dalam sholat. Istilah saya setornya Gusti Allah gitu. Ini santri ini kalau ngapalan Quran, kalau ingin hafalnya bagus, sering-sering setor pada Allah SWT. Sebab ayat hafalan yang disetorkan pada Allah SWT dengan setorkan pada guru CJ lain, nilainya lain. Keyakinan kita begitu. Memang para khufat biasanya ya di samping setor pada guru waktu mereka hafal, tapi setoran saya abadi, itu setoran abadi pada Allah SWT. Nah itu zikir juga gitu maksud saya. Kemudian nanti di sela-sela tahajud itu sayyidul istighfar, ya sekali aja lah. Kemudian setelah itu ya silakan zikir apa, yang penting warid itu yang diajarkan Nabi, ada tuntunannya zikirnya itu, aja ngarang dewe. Kemudian berapa hitungannya ya istilahnya sebanyak-banyaknya atau ganjil, terserah kemampuan masing-masing orang. Tapi yang jelas sholat itu juga zikir. Kalau bisa, kalau memang bisa lama ya agak lama saja sholatnya, misalnya